Shalom para pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan terus menjadi bagian kita semua. Bacaan firman Tuhan dari surat Roma 9 ayat 6 sampai 18. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala karya penyertaan-Mu yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat itu Tuhan, kami akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Terangilah hati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan sungguh senantiasa tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Nas kita dari Roma 9 ayat 8 yang demikian. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Judul renungan kita, anak-anak Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita menerima sebutan sebagai anak-anak Allah. Sayangnya dengan sangat menyedihkan, sebutan tersebut sering menjadi slogan kosong dalam hidup banyak orang Kristen. Banyak yang hidup sembrono dan tidak mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah. Malah tingkahnya memberontak dan karakternya berlawanan dengan kebaikan Bapa Surgawi. Saudara-saudara, Roma pasal 9 ayat 6-18 memperingatkan bahwa anak-anak Allah yang sejati adalah mereka yang sungguh menghidupi janji Tuhan dan setia memegang janji yang diucapkannya untuk memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari. Dalam bahasa Jawa, hal ini disebut ngugemi janji Allah. Maka pada ayat 8 ditegaskan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak perjanjian sebagai keturunan yang benar. Apakah kita sungguh memegang janji Tuhan itu? Bila ya, kita bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, seorang anak wajib mengakui dan menghormati otoritas dan kedaulatan orang tuanya. Allah sebagai Bapa punya otoritas yang berdaulat seperti yang dijelaskan dalam ayat 14 sampai ke 18. Ungkapan ayat 15 misalnya, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat ini jelas menunjukkan kuasa mutlak kehendak Allah Maha Berdaulat, sehingga kita tidak perlu mendikte Tuhan. Kita hanya perlu mengakui kedaulatan Allah, mau patuh, tidak memberontak, tidak merasa sebanding, bahkan tidak merasa lebih tinggi dari Allah. Maka dengan mengakui serta mematuhi kedaulatan Allah, kita akan menjadi anak yang mempunyai rasa hormat yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan penciptaan saat ini, kita diajak menghayati bahwa salah satu ciri anak-anak Allah yang sejati adalah setia merawat alam ciptaan Tuhan. Sebaliknya, ciri anak-anak Allah yang palsu adalah yang terus membuat kerusakan lingkungan sekalipun sudah ditegur firman Tuhan dan rajin ke gereja. Kiranya kita saat ini tidak berbuat demikian. Selamat menjadi anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.